Audio Jungle. Selamat malam, Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan, sukacita yang berlimpah. Saya harap pada malam hari ini kita bisa luangkan sedikit waktu untuk ngobrol tentang masa Prapaskah, Lent season. Jadi malam hari ini Romo ingin ngajak ngobrol aja tentang apa itu Prapaskah, lalu bagaimana kita menghayati iman kita dalam masa yang penuh rahmat ini. Jadi kalau Anda punya Q&A, kalau Anda punya pertanyaan seputar masa Prapaskah, jangan ragu untuk bertanya dan menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, Engkau memberi kami masa yang sangat istimewa, masa Prapaskah. Terima kasih Kau mengajak kami berjalan bersama melewati padang gurun, tempat di mana kesunyian batin menjadi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Engkau, untuk merasakan bahwa Engkau betul-betul menjadi Allah kami. Thank you for this gracious moment. Thank you for the Lenten season. Thank you for all the chance we got to repent and to renew ourselves. We ask this prayer through Christ our Lord. Kami mohon semua karena Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perayaan Rabu Abu di pekan lalu saya punya pengalaman agak unik itu ya. Saya tanpa sadar memberi abu dengan jempol yang terlalu tebal. Jadi ketika setelah komuni Romo baru sadar ternyata abu umat itu tebal dan besar sekali. Rasanya hampir mirip dengan balas dendam. Dan itu jadi jadi tanda pertobatan. Mungkin teman-teman bertanya mengapa abu ya? Kan bisa pakai debu tanah. Kalau manusia diciptakan dari debu tanah, kenapa harus dari abu palma? Begitu mungkin pertanyaannya. Ya, sebetulnya praktis saja bahwa benda-benda sakramentali, benda-benda yang sudah menerima berkat seperti daun palma Anda, tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi harus dihancurkan dan sesuai dengan tradisi gereja. Kalau dihancurkan menjadi abu, kemudian abunya bisa dipakai untuk peringatan Rabu Abu. Tentu itu akan lebih baik daripada kita ambil tanah dari pekarangan rumah yang mungkin sudah tercampur dengan kotoran ayam. Jadi kalau saya sih lebih yakin pakai abu daun palma ya. Jadi itu sebabnya mengapa Rabu Abu kita ditandai dengan abu yang datang dari daun palma. Karena selain bahwa palmanya adalah barang yang diberkati, juga kita menerima abu yang khusus dari daun yang sudah diberkati. Itu teman-teman, Romo, apakah kita sewaktu-waktu bisa pergi ke gereja untuk mengaku dosa? Sangat bisa, selama ada imamnya ya. Jadi kalau engkau ingin sakramen rekonsiliasi, silahkan datang kepada imam, cari imam, minta kesempatan untuk mengaku dosa. Dan kesempatan untuk meminta pengampunan dosa ini sesuatu yang diberikan lebar-lebar selama masa Prapaskah. Jadi saya harap Anda menyempatkan diri untuk ketemu dengan imam terdekat, dengan romo terdekat untuk minta absolusi pengampunan dosa. Ada kisah itu ya, jadi seorang pencuri motor datang ke kamar pengakuan. Romo, saya mencuri motor. Lalu romonya bilang, ya itu harus dikembalikan. Iya Romo, saya akan mengembalikannya pada Romo. Loh, jangan kembalikan pada saya, kata romonya. Tapi saya harus mengembalikannya pada Romo. Tidak, itu kan motor curian katanya.
Jadi Romo tidak mau. Tidak mau. Itu motor curian. Kamu harus bertobat gitu. Dan apa yang terjadi ketika sudah diabsolusi, ternyata motor pastoran hilang satu. Ya bukan salah pencurinya juga, karena pencurinya berminat mengembalikan tapi romonya tidak mau. Karena romonya belum tahu motornya yang dicuri. Ya saudara-saudariku, jangan ragu untuk pergi mengaku dosa. Oke? Semoga menjadi jelas ya. Anytime, paling bagus kalau bisa punya kontak romonya, lalu buat janjian untuk mengaku dosa. Sejarah masa Prapaskah seperti apa ya Romo? Sejarah masa Prapaskah tradisinya diambil dari tradisi berpuasa Yesus di padang gurun selama 40 hari. Jadi kalau engkau baca Injil, engkau akan menemukan setelah Yesus dibaptis, dia berada di padang gurun selama 40 hari untuk persiapan pewartaannya. Dan selama 40 hari dia tidak makan, tidak minum menurut Injil. Sampai setelah selesai 40 hari dia digoda oleh si jahat. Jadi angka 40 ini juga melambangkan sesuatu yang sangat biblis. Kalau kita merujuk pada perjanjian lama, kita ingat angka 40 tahun bangsa Israel berjalan setelah keluar dari pembuangan di Mesir. Ketika mereka dibebaskan, mereka harus berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Jadi angka 40 ini memang melambangkan perubahan hidup. Memang melambangkan transformasi hidup di mana Allah campur tangan di dalamnya. Nah, kalau dalam kisah Yesus, Allah campur tangan ketika Yesus mengatasi godaan-godaan dengan rahmat dan dengan sabda Tuhan. Nah, engkau pasti ingat itu 3 godaan di padang gurun itu ya. Pertama, Tuhan diminta mengubah batu menjadi roti. Kedua, dia diminta untuk menjatuhkan dirinya dari atas atap bait Allah ke bawah yang tinggi sekali. Dan nanti malaikat-malaikat akan menatang, akan membopong dia sehingga kakinya nggak mungkin jatuh pada batu. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus digoda dengan aneka kekayaan. Semua akan kuberikan kepadamu kekayaan di dunia asal engkau menyembah aku, si iblis. Jadi 3 godaan yang juga menjadi bagian dari hidup kita. Nah, kalau secara spiritual kita ingin bicara, sebetulnya 3 godaan ini juga merepresentasi godaan kita sehari-hari loh. Coba engkau lihat godaan yang pertama. Tuhan diminta mengubah batu menjadi roti. Godaan kita, I am what I do, right? I am what I do. Saya adalah apa yang kulakukan. Dan iblis pandai sekali, si jahat itu pandai sekali menggunakan kekurangan psikologis kita untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Kita diyakinkan bahwa I am what I do gitu. Sehingga ketika kita tidak bisa do lagi, ketika kita tidak sehebat saat kita masih muda, kita lalu merasa tidak bahagia teman-teman. Karena ideologinya I am what I do. Yang kedua, Tuhan Yesus diminta lompat dari atas bait Allah, supaya semua orang yang di bait Allah itu tercengang, terkagum-kagum. Godaannya apa untuk kita? I am what others say about me. Saya adalah apa yang orang katakan tentang aku. Coba berapa banyak kita meletakkan identitas penghargaan diri saya pada apa yang orang omong tentang diri saya. Dan itu sebabnya kita menjadi sulit bahagia, bukan? Kita menjadi sulit bahagia karena kita sangat ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang diriku. Itu godaan yang kedua. Godaan yang terakhir, I am what I have. Dan kuberikan semua kekayaan dunia ini asal engkau menyembah aku. Maka teman-teman, seberapa banyak kita berlomba-lomba membeli barang-barang branded. Aduh, jamnya kalau nggak iWatch, gatel. Tasnya kalau nggak Louis Vuitton, Hermes. Alergi kulitku. Bukannya engkau tidak boleh punya barang-barang itu, tapi sekali lagi kalau engkau meletakkan harga dirimu pada apa yang kau punya, seberapa tahan dia pada ngengat dan karat, seberapa tahan dia pada zaman yang begitu cepat berubah. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh isi dompet kita, bukan? Maka apa yang Yesus katakan tentang Prapaskah ini?
Prapaskah ini adalah masa di mana kita minta rahmat Tuhan, supaya kita dengan jernih mendengarkan suara yang juga didengarkan Yesus pada saat dia dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. That's our identity. Itu identitas kita. Jadi aku tidak ditentukan oleh apa yang kubuat, apa yang orang katakan tentang diriku, atau apa yang kupunya. Tapi aku ditentukan oleh suara Bapa yang mengatakan ini putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini putriku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan itu yang membuat hidup mestinya penuh. Dan kita lalu tidak butuh validasi dari hal-hal yang ada di luar diri kita. Right? Nah, jadi masa Prapaskah mari kita mencoba mendengarkan apa yang baik, indah, kudus, dan mulia. Jadi kita berpuasa selama masa Prapaskah. On Lenten season we do fast. Bukan karena tubuh itu jelek. No. Ini kita itu bukan penganut puritanisme ya. Seolah-olah ada bagian dari tubuh kita yang buruk yang harus dimurnikan. Tidak. Katolisitas mengajarkan keseimbangan hidup. Katolisitas itu tidak memandang tubuh jelek. Justru karena tubuh itu mulia, maka dia harus dihormati. Caranya dengan melatih diri. Melatih diri mendengarkan suara Bapa yang tadi Romo katakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Jadi bukan karena diri kita jelek, bukan karena kedagingan itu buruk, tidak. Tetapi karena kita diberi karunia untuk mengendalikan dengan akal budi kita dorongan-dorongan manusiawi itu. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga engkau dan saya, kita semua sama-sama berlatih mendengarkan suara Bapa itu. Romo, kenapa kita harus pengakuan dosa lebih dari 1 kali selama setahun? Well, kalau dalam hukum gereja dikatakan minimal 1 kali setahun, minimal 1 kali setahun. Tapi direkomendasikan tiap bulan. Jadi kalau punya waktu tiap bulan untuk pergi mengaku dosa, that will be great. Karena kita akan dilatih untuk membersihkan suara hati. Kalau kita sadar akan dosa-dosa kita tiap bulan punya kesempatan untuk membersihkan dosa, ya kita akan lebih peka dengan keadaan yang tidak baik, keadaan yang mengganggu batin dalam bentuk dosa dan godaan. Kita akan lebih peka. Sama seperti engkau, kalau engkau rajin membersihkan kamarmu, rajin menata barangnya, nanti kalau ada kotoran sedikit kita udah nggak jenak gitu ya. Kita sudah tidak tenang melihat, kita ingin segera membersihkan kotoran itu karena kita terbiasa membersihkan kamar. Nah, beda dengan yang kamarnya memang sudah biasa berantakan, makan pun di dalam kamar, semua bertebaran. Lambat laun kamu akan kebal itu dengan kejorokan yang ada di kamarmu. Dan sama seperti itulah, kalau kita rajin membersihkan batin kita rajin meminta rahmat Tuhan supaya Ia bekerja juga dalam kelemahan kita akan sadar, kita akan lebih peka pada godaan, dan kita akan lebih peka pada rahmat Allah. Oke, semoga membantu. Romo, untuk puasa Prapaskah itu Rabu Abu dan Jumat Agung saja kan? Jumat lain pantang, jadi hari lain gimana? Well, sebaiknya kita go beyond the law gitu ya. Kalau kita bersandar pada aturan keuskupan, itu bisa beda-beda. Tapi umumnya yang wajib Rabu Abu dan Jumat Agung untuk berpuasa dan pantang. Tapi disarankan untuk setiap hari kita mengusahakan pantang, supaya perjalanan 40 hari itu benar-benar terasa sebagai perjalanan spiritual. Jadi saya sangat merekomendasikan Anda berpantang setiap hari dari apa yang Anda sukai. Bisa coklat, bisa permen, bisa daging, dan diusahakan berpantang setiap hari selama 40 hari. Diusahakan. Kalau puasa, diusahakan juga setiap hari. Tapi kalau terlalu berat, pilihlah hari. Terutama hari Jumat, di mana kita menghormati sengsara Tuhan. Jadi semoga jawaban ini bisa membantu Anda.
Romo, bagaimana cara supaya saya semangat lagi untuk hidup dalam dunia ini? Setiap hari hanya ada rasa putus asa. Kadang-kadang kita merasakan tenggelam dalam keputusasaan. Kita merasakan tenggelam dalam kehampaan yang tidak ada dasarnya. Sehingga seperti rasanya kita terjun terus. Terutama dalam masa prapaskah ini engkau menemukan kekuatan dari salib Kristus. Kristus bersabda, yang mau jadi muridku harus setia, memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Dan itu tidak enak. Tapi sekaligus itu memberi harapan bahwa ternyata penderitaan, ketidaktenangan hidup, pergumulan, itu bisa jadi sarana untuk membawa berkat dan keselamatan. Semoga engkau punya kekuatan untuk melihat hidupmu dalam perspektif yang lebih luas. Semoga engkau punya kekuatan untuk melihat bahwa Allah juga bekerja di dalam penderitaan, bekerja dalam keputusasaan. Maka saya sangat menyarankan engkau untuk bicara dengan orang-orang terdekat. Engkau tidak sendirian. Kadang-kadang ilusi dari si jahat itu, ilusi dari iblis, membuat kita yakin bahwa kita sendirian, kita yang paling berat masalahnya. Enggak juga. Kadang-kadang harus berani buka pintu keluar kamar, share dengan yang lain, berbagi kecemasan, berbagi duka. Dan itulah indahnya gereja. Gereja hadir bukan hanya untuk berbagi sukacita loh. Gereja hadir juga untuk berbagi kisah-kisah pilu, berbagi rasa patah hati, berbagi pengalaman kehilangan, ditinggalkan tiba-tiba. Carilah teman dan sahabat satu iman, berbagilah dengannya, minta doanya. Dan ini yang ingin saya bagikan pada Anda. Jangan pernah meremehkan kuasa doa. Berkali-kali Romo mengalami dalam hidup saya, kuasa doa dari orang-orang yang mengasihi Anda itu kuat sekali kuasanya. Oh, berkali-kali Romo mengalami ada orang yang sakit minta didoakan. Lalu kami doakan dan tiba-tiba di kamar operasi, sesaat sebelum operasi penyakitnya hilang tanpa bekas. Oh, ada orang yang selama bertahun-tahun mengalami pergumulan finansial, asetnya tidak pernah bisa terjual. Ketika kami doakan dalam komunitas, percaya tidak percaya, bebannya diangkat. Kuasa doa, teman-teman, sangat kuat. Apalagi kalau datang dari saudara seiman yang mengenal engkau. Maka jangan takut untuk minta doa. Jangan takut untuk minta berkat dari yang lain. Doakan saya temanku, doakan saya Romo, doakan saya suster. Saya pernah ketika dalam sebuah retret, tiba-tiba ada satu anak yang manifestasi, dia diganggu oleh roh jahat karena memang memegang beberapa jimat. Didoakan berkali-kali, sulit sekali. Sampai akhirnya saya pribadi texting, minta bantuan doa dari para rahib di pertapaan Romo Seneng. Saya bilang, saya mohon doa khusus untuk anak ini. Dan exactly ketika para rahib mulai berdoa, para pertapa Sistersian dari Romo Seneng mulai berdoa, rupa-rupanya Tuhan berkenan membebaskan anak ini dari kuasa kegelapan. Dan ini terjadi berkali-kali, teman-teman. Maka jangan sekali-kali engkau meremehkan kekuatan doa. Kalau engkau sedang bergumul, godaannya adalah engkau menjadi putus asa, engkau merasa engkau sendirian, engkau merasa bebanmu yang paling berat. Tapi dalam kuasa doa, mindsetmu itu akan diubah. Karena akan ada berkat afirmasi yang datang dari cinta, yang diangkat kepada Tuhan, yang menyebut namamu, dan yang mengatakan bahwa everything's gonna be okay. Mungkin sakitmu tidak hilang, mungkin beban finansialmu belum diangkat, tapi deep down, doa orang lain yang mengasihimu itu bisa mengubahmu luar biasa. Engkau punya keyakinan iman yang lebih teguh. Dan rasakanlah kuasa doa dari orang-orang yang mengasihimu. Oke? Romo, aku gak tahu mau tanya apa lagi, tapi sebenarnya dalam pikiranku banyak sekali yang mau dipertanyakan, cuman sulit untuk diungkapkan. Kalau kita mengalami kesulitan hidup sampai pada level di mana kata-kata tidak lagi bisa bermain, tenggelamlah dalam doa, tenggelamlah dalam keheningan. Hanya Allah yang paling bisa mengenal hatimu. Romo katakan berkali-kali, mau curhat sama Romo, mau konseling sama suster, mau berbagi hati dengan para frater, itu
akan sangat membantu. Tapi dasar dari semua itu haruslah keheningan. Maka kalau engkau mengalami kesulitan hidup yang sulit sekali engkau ungkapkan dengan kata-kata, go to the deep, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam, di mana kemustahilan hidup, kegelapan ada di sana. Apa yang Petrus katakan ketika semalam-malaman berusaha mencari ikan tapi tidak mendapatkan? Mungkin dalam hati kecilnya dia dongkol juga ya, dia melihat Tuhan Yesus itu, ini guru muda, taunya mungkin hanya baca kitab suci. Lebih dari itu kalau kita telisik, dia dari Nazaret, anak tukang kayu. Tahu apa dia tentang mencari ikan? Guru, sudah semalam-malaman aku mencari ikan tapi gak dapat. Tapi Yesus perintahkan apa? Go to the deep, pergi ke tempat yang lebih dalam. Nah ini guru muda tahu apa kalau saya jadi Petrus? Tapi apa jawab Petrus? In verbo tuo lax saburete, in verbo autem tuo lax saburete. Tapi dalam sabdamu, karena sabdamu akan kutebarkan juga jalaku. Kadang-kadang kita hanya butuh taat. Mungkin banyak hal dalam hidup tidak bisa kita mengerti, tapi perintah Tuhan untuk pergi ke tempat yang lebih dalam, yang bahkan lebih dalam dari kemampuan kata-kata berekspresi, di situ mungkin kau akan dapat kelimpahan jawaban atas semua kesulitan hidup. Oke? Romo, kalau kita masih merasa sangat berdosa, apakah kita tetap masih harus berpantang dan berpuasa? Yes. Kecuali kalau kamu sakit, ya jangan berpuasa. Tidak perlu berpantang. Kalau engkau butuh istirahat dan butuh asupan gizi, Tuhan juga pasti mengerti. Hanya sedapat mungkin kalau engkau sehat secara fisik, engkau kuat, dan bahkan ketika engkau merasa belum bebas dari dosa, pergilah tetap berpuasa dan berpantang. Tapi ingat, bukan pantang dan puasa untuk mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu kasih karunia yang gratis, cuma-cuma. Kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan dalam kurban Kristus di kayu salib. Bukan puasa dan pantangmu yang menyelamatkan engkau, no. Tapi dengan pantang dan puasa, I'm aligning myself to the God's will. Dengan pantang dan puasa, saya berusaha untuk, seperti rel itu ya, seperti rel. Saya berusaha untuk menyelaraskan hidupku, seperti dua rel yang sejajar itu dengan Tuhan, supaya hidupku bisa berjalan seperti kereta api. Setia pada lekukannya, setia pada jalan yang lurus, setia pada relnya. Pantang dan puasa membantu kita untuk itu. Jadi apapun kondisimu, berusahalah untuk berpantang dan berpuasa. Dan juga untuk beramal, jangan lupa, puasa dan pantang itu akan lebih mantap lagi ketika engkau tidak melakukannya demi kesehatan gitu ya. Berapa kali Romo disuruh intermittent fasting? Berat! Jadi puasa Katolik itu beda dengan intermittent fasting. Beda dengan carbo fasting. Jadi puasa Katolik itu sekali lagi membawa tubuhmu, membawa rohmu ke alam spiritual, ke kesadaran bahwa yang memilikiku adalah Allah Bapa yang Maha Rahim itu. Maka aku akan menggunakan kebebasanku sebagai anak Allah untuk mengatur keinginanku, untuk mengatur dorongan-dorongan yang sifatnya sementara. Dan hanya dengan demikian, kita bisa pelan-pelan menata hidup dengan lebih cantik di dalam rahmat Tuhan. Itu fungsinya puasa Katolik. Motivasinya adalah supaya Allah sepenuhnya bekerja dalam diriku, termasuk dalam kelemahanku. Begitu. Romo, apa yang terjadi kalau kita melanggar pantangan? Kalau kita melanggar pantangan, ya, pantangan itu kan komitmen pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ya, apakah berdosa? Mungkin tidak berdosa. Saya lebih senang menyebutnya bukan dosa, tapi kelalaian. Berbeda bobotnya antara dosa dan kelalaian. Kalau lalai, mungkin kamu pantang daging nih. Kamu pantang daging, tapi ketika kondangan pergi sama teman-teman, hilaf.
Niat hati mau mengambil capcay, tapi di dalam capcay ada daging. Termakan gitu dengan tidak sengaja. Melanggar pantangan. Ya, berdoa saja sama Tuhan. Tuhan, maafkan saya. Hari ini daging lebih kuat daripada roh. Ya, minta ampun atas kelalaian, karena itu komitmen pribadi yang Anda buat. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat memberatkan ya, kalau melanggar pantangan yang sudah dibuat, terutama pantangan yang Anda sendiri sukai atau nikmati. Romo, kalau masih bergumul dalam dosa, apakah doa kita masih berguna? Terutama untuk mendoakan orang tua yang telah dipanggil Tuhan. Kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Jangan pikir bahwa kita harus bersih dulu baru doanya efektif. No, that's not how prayer works. Doa itu bukan pertama-tama jalan untuk terkabulnya sesuatu. No, doa itu mengandaikan hati yang terangkat pada Allah, dan doa mengandaikan, yes Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepadamu. Jadi regardless of your sinful condition, doa tetaplah memungkinkan kita untuk menaikkan hati di hadapan Allah. Memang tanpa bermaksud menyinggung Anda yang berdosa berat. Ada dosa-dosa yang mendatangkan maut. Ada dosa-dosa yang kita sebut berat. Dosa-dosa yang berat ini sekali lagi bisa menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara tulus. Tapi bukankah orang yang bahkan menyadari bahwa dia punya dosa dan dia bahkan malu untuk minta pada Tuhan, justru punya kesadaran yang lebih? Kalau dalam Injil, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang yang berdosa, yang tidak berani pergi ke depan, dia duduk di bagian paling belakang. Dan apa yang terjadi? Tuhan, kasihanilah aku. Doanya itu, Tuhan, kasihanilah aku. Lalu Tuhan membandingkan dengan satu tokoh dalam perumpamaannya, seorang Farisi yang tekun setia melaksanakan hukum Tuhan, tidak ada dosa. Dan dia doanya seperti ini, penuh kesombongan. Tuhan, aku bersyukur aku nggak seperti orang berdosa yang di belakang itu. Aku hidup baik Tuhan. Aku berusaha taat setia pada kehendak-Mu. Dan apa yang Tuhan firmankan? Si pendosa itu dibenarkan karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka semoga percakapan kita bukan tentang apakah aku harus bersih dulu baru aku boleh berdoa. No. Bahkan kerendahan hatimu yang mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini, itu sudah sebentuk doa. Dan itu punya power yang sangat menyelamatkan. Kerendahan hati. Doa itu apa tuh? Doa itu kita yang merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Rahim. Begitu ya, semoga membantu. Semoga Anda semua diberkati selama masa agung ini, masa Prapaskah ini. Dan mari kita berdoa malam supaya istirahat dengan nyaman dan istirahat Anda benar-benar membawa berkat untuk besok ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, hari hampir berlalu. Terima kasih untuk cinta dan kerahiman-Mu dari pagi hingga akhir hari ini. Izinkan saya Tuhan berdoa untuk anak-anak-Mu. Semoga belas kasih-Mu menyentuh mereka. Terutama teman-teman sahabat yang masih bergumul dengan banyak hal dalam hidup. Ensure them, O Lord, that you have not yet finished working with them. Strengthen them. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka agar mereka tahu benar-benar bahwa Engkau mengasihi mereka. Malam ini Tuhan, semoga dalam keyakinan kasih itu, anak-anak-Mu boleh beristirahat dalam damai-Mu.
Yang sakit Tuhan pulihkanlah. Yang diikat dosa Tuhan ampunilah. Yang diikat dengan godaan-godaan dan kuasa-kuasa kegelapan, lepaskanlah dalam nama darah Yesus. Dan semoga istirahat kami malam hari ini, istirahat orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, menjadi berkat agar besok kami bangun dengan penuh semangat. Kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang menghidupkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye. Jangan lupa senyum. Tuhan sayang padamu, jangan lupa itu. Senyum-senyum sebelum tidur. Tuhan memberkati.